Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Indra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hari ini dalam acara Tri Tausiah Religi Islami yang akan disampaikan dari Majelis Ulama Indonesia, dan tausiah kita pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Gufron. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita tentunya menginginkan kehidupan yang baik, bahkan lebih baik. Kehidupan yang baik tersebut akan kita dapatkan jika kehidupan kita dinaungi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang baik didasari ketakwaan kepada Allah. Faktor materi berupa kekayaan, pangkat dan jabatan tidak bisa menjadi standar pertama dalam menilai baiknya kehidupan seseorang, karena takwa adalah standar utama dalam mengukur baiknya kehidupan. Untuk mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah, perlu usaha dan perjuangan, karena tidak sedikit godaan, baik dari dalam diri maupun dari luar, yang bisa memalingkan kita dari upaya menggapai ridho Allah. Tidak sedikit sarana yang bisa menggelincirkan kita berbuat dosa dan maksiat. Padahal dosa dan maksiat adalah sumber kesengsaraan hidup. Dosa dan maksiat menjauhkan seseorang dari hidup penuh kebaikan dan bahagia. Dosa dan maksiat menjauhkan seseorang dari hidup penuh kebaikan dan kebahagiaan. Maka agar kita bisa terhindar dari maksiat dan dosa, mari kita telusuri dampak dari kedua hal tersebut. Karena mengetahui bahaya dari sesuatu biasanya bisa mendorong kita untuk menjauhi hal-hal tersebut. Pertama adalah rasa gundah dan gelisah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka orang itu mengatakan, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu adalah orang yang melihat." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan." Ketika ketenangan jiwa menjadi sesuatu yang sangat berharga, maka orang yang sering berbuat maksiat dan dosa tidak dapat meraihnya. Rasa gelisah menandakan hilangnya ketenangan jiwa. Kekayaan yang melimpah dan kekuasaan yang meluas tanpa ketenangan jiwa adalah nonsen. Rasa gelisah bisa menghancurkan kenikmatan-kenikmatan kasat mata. Perkara yang kedua, terhalangnya rizki. Para ulama membagi dampak ini kepada dua bentuk. Pertama, terhalangnya turun rizki itu sendiri. Kedua, terhalangnya keberkahan dari rizki yang turun. Perbuatan maksiat dan dosa bisa membuat seseorang menjadi miskin dan berada dalam kesengsaraan, dan bisa menyebabkan tercabutnya keberkahan dari rizki yang ada. Meskipun rizki datang namun tidak ada keberkahan di dalamnya. Benarlah apa yang diungkapkan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kebaikan itu memberikan kecerahan pada wajah dan cahaya di hati, kelapangan rizki, mahabbah atau kecintaan pada makhluk. Dan kemaksiatan itu menyebabkan warna hitam, warna gelap pada wajah dan hati, kesempitan rizki dan kemarahan makhluk. Perkara yang ketiga,
adalah maksiat dan dosa bisa menyebabkan lupa. Dikisahkan bahwa seseorang berkata ia pernah melihat sesuatu yang haram, sehingga ada orang soleh yang menegurnya, sungguh engkau akan merasakan dampaknya meskipun nanti. Maka hafalan Al-Quran aku pun hilang ketika aku berumur lebih dari 40 tahun. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi lantaran lemahnya hafalan. Maka Imam Waqi berwasiat agar Imam Syafi'i meninggalkan maksiat. Maka ketika Imam Waqi ditanya tentang resep yang paling jitu untuk menguatkan hafalan, maka beliau menjawab, demi Allah, aku tidak mendapatkan resep yang paling ampuh untuk hafalan kecuali meninggalkan maksiat. Keempat, maksiat dan dosa akan menimbulkan rasa marah pada hati makhluk. Cinta dan murka yang ada pada diri makhluk pada dasarnya datang dari Allah. Karena kita bisa memahami hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila Allah cinta terhadap seorang hamba, maka ia akan mengumumkan, maka dia akan mengatakan kepada Jibril, aku menyintai fulan. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril akan menyampaikan kepada penduduk langit bahwa Allah cinta kepada fulan, maka cintailah ia. Penduduk langit pun mencintai fulan. Kemudian ditetapkan baginya rasa penerimaan di bumi. Dan apabila Allah murka kepada seorang fulan, maka ia akan berkata kepada Jibril bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap fulan. Maka Jibril pun murka terhadapnya, dan ia menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah murka terhadap fulan. Maka mereka pun murka kepadanya. Kemudian ditetapkan kemurkaan baginya di bumi. Kelima, rasa keterasingan dan kesenjangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterasingan ini menghilangkan kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup. Harta dan anak tidak lagi menjadi nikmat. Kemanapun materi tidak bisa mengalahkan besarnya derita yang ditimbulkan karena rasa keterasingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Rasa keterasingan ini memiliki beberapa dampak, di antaranya pertama, hilangnya rasa percaya terhadap janji-janji Allah, tidak yakin terhadap balasan kebaikan, surga dan seterusnya. Ketika membaca mushaf, tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kebaikan dan kenikmatan. Ayat-ayat kabar gembira itu hanya berlalu tanpa membekas sedikit pun dalam dirinya, karena memang ia tidak yakin dengan ayat-ayat tersebut. Kedua, tidak bisa husnuzon dengan Allah, tidak bisa berprasangka baik dengan Allah, tidak mau menuduh dirinya bersalah, karena memang seakan hubungannya sudah terputus dari Allah. Firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuatnya terpengaruh, apalagi untuk introspeksi diri. Dan ini adalah di antara tanda munafik. Hasan Basri rahmatullah alaih telah mengatakan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang mukmin, dan tidak merasa aman dari siksa Allah kecuali orang munafik. Perkara keenam, umur yang berlalu sia-sia. Waktu adalah aset yang paling berharga bagi manusia, karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali dan tergantikan. Sayang sekali kehidupan di dunia yang berlalu begitu cepat ini diisi dengan kemaksiatan dan dosa. Padahal umur yang kita jalani di dunia sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore ataupun pagi. Perkara yang ketujuh, mendapatkan azab di akhirat. Dunia tempat menanam, akhirat tempat menuai. Siapa yang ingin dibebaskan dari neraka, maka hendaknya ia meninggalkan jauh-jauh kemaksiatan dan dosa, karena neraka sangat pedih dan menghinakan penghuninya. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka Engkau telah menghinakan dia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Dan siapa yang selamat dari neraka, maka sungguh ia telah beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak efek dari perbuatan maksiat dan dosa apabila dikerjakan pada suatu negeri, apabila dikerjakan oleh seseorang. Bukan hanya pada dirinya saja, tapi orang yang berada di kawasan itu pun, orang yang berada di sekitarnya pun akan merasakan apa yang menjadi balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada pembuat dosa ini. Untuk itu, mari kita jauhi dosa. Kita jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa meninggalkan kesia-siaan, apalagi maksiat dan dosa. Semoga Allah menetapkan kita dalam Islam dan iman, mengarahkan hati kita untuk senantiasa taat dan mengingatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar Indra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tausiah religi Islami kita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Haji Gufron. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat untuk kita semua, dan senantiasa Allah selalu menjaga kita dalam hal-hal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.